Di video kali ini kita bukan ngerakit PC ya, tapi kali ini kita akan nge-review sebuah produk. Produknya itu dari Gigabyte dan juga platformnya AMD. Jadi kebetulan untuk motherboard dan VGA itu adalah pinjaman dari Gigabyte Indonesia dengan Ko Yohanes. Dan juga untuk prosesornya menggunakan Ryzen 7 7700X itu juga pinjaman dari AMD Indonesia dengan Kak Cindy ya. Jadi terima kasih banyak dengan Gigabyte Indonesia dan juga AMD Indonesia atas pinjaman barangnya, dan juga ya pastinya terima kasih banyak dari kami ya, karena produk yang lain atau komponen pendukungnya seperti casing, power supply, RAM dan lain-lainnya itu adalah barang kami sendiri. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita bukan ngerakit PC ya, tapi kali ini kita akan nge-review sebuah produk. Produknya itu dari Gigabyte dan juga platformnya AMD. Jadi kebetulan untuk motherboard dan VGA itu adalah pinjaman dari Gigabyte Indonesia dengan Ko Yohanes. Dan juga untuk prosesornya menggunakan Ryzen 7 7700X itu juga pinjaman dari AMD Indonesia dengan Kak Cindy ya. Jadi terima kasih banyak dengan Gigabyte Indonesia dan juga AMD Indonesia atas pinjaman barangnya, dan juga ya pastinya terima kasih banyak dari kami ya, karena produk yang lain atau komponen pendukungnya seperti casing, power supply, RAM, dan lain-lainnya itu adalah barang kami sendiri. Saya membahas lebih ke perspektif atau point of view, bukan nge-review secara detail ya. Jadi kalau kita nge-review sebuah produk secara detail, mungkin teman-teman bisa googling aja atau ngelihat atau nonton channel YouTube yang lain. Tapi saya lebih ngejelasin dari perspektif atau point of view sebagai penjual gitu teman-teman. Ya karena saya sebagai toko kan. Dan juga saya sebagai entusias. Karena sebenarnya saya pribadi adalah seorang entusias PC juga. Jadi sama seperti teman-teman semua. Jadi saya senang dengan PC. Jadi hobi saya juga ngerakit PC gitu. Ya memang belakangan saya udah agak jarang ngerakit, tapi saya masih tetap senang untuk ngamatin perkembangan PC lah. Baik itu yang Sultan ataupun yang Kirihori. Jadi kali ini yang akan kita bahas dari motherboardnya dulu ya teman-teman. Jadi kebetulan ini platformnya itu AMD, prosesornya menggunakan AMD Ryzen 7 7700X, dan juga motherboardnya itu dari Gigabyte B650M Aorus Elite AX. Oke teman-teman, jadi mengenai motherboard ini teman-teman mungkin nanti bisa googling untuk lebih lanjut. Tapi yang saya highlight dari seorang penjual gitu. Jadi kita kan setiap ngelihat atau ngebahas satu produk, kita pikirkan dari sisi fiturnya gitu. Fitur dari sebuah produknya dan juga harga dari sebuah produk tersebut. Karena kalau memang dia fiturnya sangat baik, tapi harganya mahal bukan main, ya mungkin agak kurang terjangkau untuk mayoritas orang. Oke teman-teman, jadi disclaimer dulu sebelumnya. Walaupun ini barang pinjaman, jadi saya berusaha untuk tetap objektif dalam menilai atau menginformasikan ke teman-teman semua tentang produk yang akan kita jual gitu. Jadi karena gini, balik lagi kalau produk itu nggak bagus, yang jelek itu juga kami sendiri sebagai toko gitu. Jadi kira-kira walaupun ini barang pinjaman, saya akan coba tetap objektif gitu ya teman-teman. Dan juga dari yang pertama motherboard. Oke teman-teman, jadi motherboard yang kita bahas khususnya B650M ini itu rata-rata semuanya micro ATX. Dan kali ini kita dapatnya itu Gigabyte. Jadi yang kita bahas yang selevel dengan B650M Aorus Elite AX. Ini harganya di kisaran sekitar Rp3.450.000. Jadi teman-teman mungkin bisa cari di toko hijau, toko oren, ya silakan, nggak masalah. Atau mau beli sama kami juga silakan, nggak masalah. Jadi ada Gigabyte, ada Asus, ada ASRock, ada MSI. Jadi kalau Asus yang selevel dengan ini, itu kan tipenya Asus TUF Gaming B650M plus Wi-Fi. Asus juga bagus, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah di Asus adalah harganya. Kalau Gigabyte harganya cuma sekitar Rp3.450.000, tetapi yang Asus sekitar Rp4.280.000. Dari sisi harga itu udah cukup jauh gitu. Nah, dari sisi harga itu udah jauh gitu loh teman-teman.
Walaupun kalau kita ngelihat dari spesifikasinya ya, khususnya untuk VRM dari sebuah motherboard, itu mungkin Asus menang dikit. Dia sekitar VRM-nya itu 12 plus 2 plus 2. Kalau yang Gigabyte 12 plus 2 plus 1. Tapi perbedaannya itu sangat-sangat minimal. Oke, itu Asus ya. Dan juga ASRock B650M PG Riptide Wi-Fi. Harganya sekitar 3.550.000. Itu hampir mirip-mirip dengan yang Gigabyte ini. Jadi, tapi harganya sedikit lebih mahal. Nggak tahu ya, mungkin di saya, tapi mungkin di tempat lain mungkin lebih murah gitu. Tapi price range-nya agak-agak mirip-mirip gitu. Tapi ya oke juga sih. Dan VRM-nya plus 2 plus 1. Dan juga Gigabyte ini sendiri yang B650M Aorus Elite AX VRM-nya 12 plus 2 plus 1 harganya 3.450.000. Dan juga yang MSI B650M Mortar Wi-Fi 3.698.000 dengan VRM 12 plus 2 plus 1. Dari price point ini, saya ngelihat motherboard dari Gigabyte sangat-sangat appealing atau sangat-sangat bagus gitu. Karena VRM-nya juga cukup mumpuni, harganya juga cukup murah. Dan dari keempat tipe motherboard ini, garansinya sama-sama 3 tahun semua. Jadi dari sini kita bisa ngelihat kalau Gigabyte ini cukup bagus. Dan juga yang selanjutnya untuk fitur ya. Kalau yang kita tahu, chipset B650 itu PCI-nya kan semuanya rata-rata PCI Gen 4 ya untuk slot VGA. Nah, termasuk ini juga Gen 4. Jadi memang itu jadi satu kekurangan. Tapi nggak masalah, karena PCI 4 saat ini juga VGA di pasaran, saat video ini di-shoot, rata-rata juga masih PCI 4 gitu. Memang untuk kedepannya RTX 50 series katanya bakal PCI 5, tapi kan itu belum rilis, kita belum tahu gitu. Yang lain juga gitu, kayak baik dari brand Asus, ASRock, maupun dari MSI ya. Dan selanjutnya mengenai PCIe NVMe, nah kalau di Gigabyte ini dia sudah PCIe Gen 5 walaupun chipsetnya masih B650. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini atau teman-teman bisa googling langsung ya. NVMe slot pertamanya kita sambil ngelihat ininya lah, website resminya ya. Tapi karena kebetulan kami atau saya pribadi juga nggak punya NVMe yang Gen 5, jadi ya saya nggak bisa tes lebih lanjut gitu. Oke, teman-teman bisa ngelihat di website resminya itu AMD Ryzen 7000 series, slot pertamanya itu support PCI 5, tapi kalau teman-teman pakai 8000 series, ya dia turun ke PCI 4. Tapi untuk 9000 series juga sama, tetap bisa PCI 5 juga, nggak masalah. Nanti teman-teman mungkin tinggal update BIOS saja untuk mengenali NVMe yang baru. Jadi intinya, kalau dari price point itu dan fitur-fitur yang ditawarkan, karena kan pada umumnya kalau ketika kita mau beli motherboard, yang pasti yang pertama kan VRM kita lihat dulu. Terus yang selanjutnya PCI-nya. Dan selanjutnya ya termasuk NVMe-nya. Nah ini aja udah sangat-sangat baik gitu teman-teman. Dan harga yang ditawarkan juga cukup baik dan sangat-sangat kompetitif. Jadi saya rasa sih kalau dari price point segitu nggak ada alasan untuk ngebeli yang lain gitu. Karena bukan karena ini pinjaman ya, karena ini dari pandangan pribadi saya sebagai penjual gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngelihat itu dari website resminya juga. Dan selanjutnya teman-teman bisa ngelihat di motherboardnya dia ada namanya Easy Latch. Jadi kayak kita bisa ngebuka VGA itu dengan gampang. Karena teman-teman bisa ngelihat nggak di sini? Tuh di bagian sini ya. Ketika motherboard ini udah dirakitkan di dalam casing dan juga VGA-nya itu udah masuk, apalagi VGA zaman sekarang itu gede-gede segede kayak batako gitu ya, pokoknya besar lah gitu teman-teman. Nah ketika kita mau buka, kalau yang masih slotnya masih yang model-model jadul itu kan sulit, kayak kita mesti nancepin pakai obeng, itu kan obeng agak sedikit berbahaya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengalaman, mungkin ketika kita nyolok gini, takutnya lecet kena motherboardnya. Nah, itu yang agak-agak krusial. Tapi dari Gigabyte sendiri, dia ngeluarin Easy Latch, jadi dia punya kayak slot sedikit tambahan, kayak plastik tambahan gitu, untuk kita neken, untuk buka VGA gitu loh teman-teman. Jadi itulah salah satu fitur yang mungkin kalau di tempat lain, mungkin ada di motherboard yang lebih sultan lagi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ya WiFi itu udah pasti ada. WiFi, ketika ada WiFi dan juga pasti ada Bluetooth. Teman-teman nanti bisa ngelihat lebih lanjut spesifikasinya di website resminya. Jadi saya lebih nge-highlight dari point of view sebagai penjual. Jadi saya ngelihat itu semua dari beberapa motherboard. Kayaknya kalau di price range segini itu sangat-sangat bagus. Dan juga ada teman-teman yang menginformasikan gitu kalau pakai ATX aja. Karena gini ya, kalau kita pakai ATX memang bisa. Tapi kan harganya sedikit lebih mahal gitu daripada kalau kita pakai micro ATX, dan juga casingnya pasti jauh lebih besar.
Karena zaman sekarang kayaknya saya ngerasa casing PC yang cukup nggak kecil ya. Kalau kecil kan udah sampai mini. Tapi yang kayak micro ATX itu adalah sweet spotnya gitu. Apalagi yang bisa micro ATX dan juga bisa liquid cooler yang 360. Itu sangat-sangat baik gitu teman-teman. Jadi kalau micro ATX, ada yang bilang juga kenapa nggak pakai X670. Masalahnya sekarang X670 yang ada untuk micro ATX cuma ada Asus ROG yang Gen ya. Kalau tulisannya itu Gene gitu. Asus ROG Gene, Crosshair Gene X670 itu kan harganya udah luar biasa. Harganya kan udah sekitar 10 jutaan gitu. Jadi udah 3 kali lipat daripada motherboard ini. Dan mungkin nanti di akhir video atau di video di selanjutnya akan kita coba sama-sama dalam beberapa testingan VRM-nya dari sisi prosesor ya. Jadi kita akan coba di Cinebench R23 gitu teman-teman. Jadi kita akan coba bagaimana kemampuan dari VRM motherboard ini ketika dipasangkan dengan CPU yang cukup high-end. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini Ryzen 7 7700X. Sebenarnya lebih valid kalau kita pakai Ryzen 9, tapi karena kebetulan kami itu nggak dapat pinjaman Ryzen 9, ya apa boleh buat. Tapi setidaknya Ryzen 7 7700X juga udah menggambarkan VRM, kemampuan dari VRM motherboard tersebut gitu loh. Ini konsepnya semuanya yang saya bandingkan rata-rata micro ATX, karena ya kalau ATX kan harganya udah jauh lebih mahal. Dan juga dari estetika lah. Kalau saya pribadi sih saat ini saya lebih seneng dengan micro ATX karena bentuknya kecil, tapi nggak terlalu kecil dan harganya juga nggak terlalu mahal dan cukup powerful sistemnya gitu. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa ngelihat di layarnya semua. Tadi sekilas udah kami testing secara off screen atau di balik layar. Jadi ketika kita ngaktifin PBO, jadi teman-teman bisa tweak sendiri ya sebenarnya. Jadi kalau untuk manual overclocking, kalau saran saya sih kayaknya untuk saat ini jangan lagi gitu, karena ribet gitu teman-teman. Karena ketika kita manual overclocking, memang di titik tertentu kita bisa capai ketika kita menggunakan Cinebench running 30 menit atau 1 jam atau bahkan 2 hari, 3 hari, nggak masalah. Tapi nggak tahu ya, itu pengalaman pribadi saya. Ketika kita buka Excel malah blue screen. Jadi ketika masuk ranahnya overclocking itu, apalagi yang manual ya, itu agak sedikit tricky gitu. Jadi agak sulit mencapai satu titik yang stabil gitu. Ya kalaupun dapet ya mungkin makan waktu yang cukup lama gitu, karena setiap overclocking manual kita harus trial and error. Jadi kita coba error, coba lagi error lagi, coba lagi sampai dapat sweet spotnya gitu loh. Jadi saran saya saat ini, kalau teman-teman mau overclocking, pakai aja PBO atau Precision Boost Overdrive. Jadi di motherboard ini dia ada settingannya. Nanti kita coba di sini ya. Kita masuk ke BIOS-nya dulu. Oke, buat teman-teman yang belum paham cara masuk ke BIOS, kalau yang udah pro ya skip aja ya. Tapi kalau yang belum paham, ketika teman-teman restart PC-nya sambil spam ini tombol delete di keyboardnya teman-teman sampai masuk di BIOS. Jadi spam aja terus. Oke, teman-teman bisa ngeliat di sini ada Precision Boost Overdrive. Oke, ini sebelumnya kalau nggak salah default-nya itu harusnya auto ya. Tapi kalau saya sih settingannya enable aja. Terus yang selanjutnya ada Precision Boost Overdrive Enhancement. Nah ini balik lagi, teman-teman bisa setting lah, terserah. Ini bisa tweaking sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, ketika dia gagal, ya udah nanti kalau misalkan sampai fail atau gagal booting, teman-teman bisa clear CMOS saja gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang overclocking itu nggak bahaya sama sekali. Kalau zaman sekarang overclocking itu udah termasuk sangat-sangat aman ya, karena baik dari sisi prosesor atau motherboardnya masing-masing punya pengamannya sendiri-sendiri. Jadi kalau dia udah lebih, ya mungkin dia bakal mati sendiri. Tapi ya kita harus jaga, apalagi khususnya mengenai voltase V-core itu kalau bisa jangan jalan di atas 1,5 volt terus-terusan gitu, karena itu mungkin agak sedikit berbahaya lah gitu. Oke teman-teman, jadi bisa tweak di sini. Teman-teman mungkin bisa trial and error sendiri, coba-coba sendiri. By default biasanya disable sih kalau dari motherboard ini, tapi teman-teman bisa aktifkan. Nanti saya perlihatkan skor yang dihasilkan dari masing-masing settingan. Jadi dia ada yang PBO-nya enable, ada yang auto, ada yang disable. Oke teman-teman, jadi tadi udah kami testing, jadi kita ini sekarang langsung masuk ke Windows balik.
Oke teman-teman, kita udah di Windows kembali. Tadi tim saya udah ngetes bentar. Ada yang PBO-nya auto plus PBO enhancement disable. Teman-teman bisa ngelihat, ini kita buka semua satu-satu ya. PBO auto, PBO enhancement disable, skornya itu 19.024. Lalu yang PBO auto enhancement level itu level 1 yang 90 itu sedikit naik ya, teman-teman bisa ngelihat ini skornya 19.249. Teman-teman nanti bisa ngelihat di daerah sini juga. Nah, mengenai temperatur ya, kalau ketika dia yang level 190 itu core temperaturnya maksimumnya 90 derajat. Dan juga kalau yang tadi itu 95, tapi ya aneh ya, kenapa malah makin panas tapi skornya lebih rendah. Tapi ya mungkin balik lagi kalau gini ya, komponen zaman sekarang atau PC zaman sekarang ketika dia panas, nyentuh panas tertentu, dia bakal throttle atau bakal downclock, bakal turun gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan skornya itu sedikit lebih rendah. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai Cinebench R23. Ini core di CPU Z-nya, waktu single thread-nya itu 761, dan juga kalau yang satunya ini tadi PBO enhancement-nya disable 752, dan juga multi score-nya dengan PBO enhancement level 190 7687. Tapi anyway, teman-teman nanti kedepannya atau ketika beli komponen ini bisa tweak sendiri lah, mana yang terbaik, settingan yang terbaik yang mana gitu. Intinya itulah, teman-teman bisa tweak sendiri nanti mungkin dari BIOS. Jadi teman-teman bisa pastikan atau cari settingan yang terbaik buat hardware masing-masing. Jadi bukan faktor liquid cooler aja yang ngaruh ya. Jadi setiap prosesor, khususnya prosesornya silikon gitu. Jadi walaupun silikon itu dengan batch yang sama, tapi hasilnya bisa beda-beda gitu. Itulah makanya kenapa overclocker biasanya ngebin atau ngemilih gitu chip. Jadi biasanya overclocker itu beli 10 gitu. Dipilih mana yang bagus. Nah, konteksnya kali ini kan AMD. Jadi misalkan contoh, lagi mau overclocking nih, kompetisi. Overclocking Ryzen 9 gitu. Jadi teman-teman bisa beli beberapa biji, 3-4 biji, atau 5 biji, atau bahkan 10 biji. Kalau emang niat, ya beli 10 biji gitu. Jadi kita pilih mana yang paling bagus, itu yang kita keep. Yang lain, ya mungkin nggak tahu lah overclocker. Mungkin dijualnya lagi gitu. Tapi kalau kami ya enggak lah, kan nggak mungkin kita ngebin prosesor, apalagi prosesornya itu, khususnya prosesor ya, rata-rata segel semua. Karena sulit dapetin mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Dan juga harganya kan pasti mahal gitu. Oke teman-teman, ya buat yang niat ya silahkan aja, mungkin bisa di bin satu-satu. Tapi memang ada juga sih yang kayak gitu. Apalagi dulu zaman-zamannya ini ya. Kalau teman-teman tahu ada namanya website siliconlottery.com. Jadi tugas mereka itu atau jualan mereka itu ngebin prosesor yang udah dibin, udah dipilihin mana yang bisa jalan clock 5 GHz, mana yang bisa jalan 5,1, 5,2 dan selanjutnya. Makin tinggi clocknya ya makin mahal pastinya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba bermain game untuk ngetes si VGA-nya. Jadi kebetulan kemarin kami ada juga rakitan PC yang menggunakan Zotac RTX 4070 Super juga. Jadi kebetulan ini 4070 Super dari Gigabyte yang 3 fan. Ini tipenya itu gaming ya kalau nggak salah, gaming OC RTX 4070 Super. Ya, RTX 4070 Super gaming OC yang 12 GB. Jadi kebetulan yang kemarin itu Zotac. Jadi sekilas nanti mungkin di video selanjutnya ya akan kita compare perbedaannya ketika kita menggunakan VGA yang lebih mahal. Ya ini pasti lebih mahal. Ini mungkin harganya sekitar 11-12 juta ya kalau nggak salah. Tapi teman-teman nanti bisa cek di toko hijau atau toko oranye. Kalau yang Zotac mungkin harganya cuma sekitar 9 juta. Jadi ya otomatis pastinya kalau yang lebih mahal itu biasanya jauh lebih bagus gitu, baik dari sisi temperatur atau suhu, atau baik dari sisi clock speed-nya. Jadi clock speed-nya itu ada hubungan dengan FPS yang didapat dari game tersebut. Oke, teman-teman bisa ngelihat ketika di in-game GPU 1 itu jangan dilihat ya, karena GPU 1 itu biasanya adalah iGPU atau GPU atau VGA bawaan dari prosesor. Tapi GPU 2 adalah ini, Gigabyte ini. Tapi yang pasti
VGA-nya atau graphic card-nya dari untuk bermain game ini, game Wukong, temperaturnya sangat-sangat bagus. Cuma sekitar 62 derajat Celcius. Utilisasinya teman-teman bisa ngelihat nanti di layar itu 99%, artinya ya bottleneck-nya nggak ada atau minimal lah gitu. Ini settingannya apa ya? Kita coba lihat dulu. Oke, ini settingannya 4K ya. Dan juga DLSS hidup, dan juga ini grafik presetnya very high. Tapi mungkin ya nggak tahu, teman-teman mungkin bisa trial and error sendiri, karena kalau kita habisin pun semua, bahkan RTX berapa ya kemarin saya coba ya, RTX 4090 juga agak berat gitu. Jadi ya balik lagi ke PC-nya kita, nggak bisa kita iniin, nggak bisa kita habisin semua lah. Oke, selanjutnya kita coba di in-game. Tadi teman-teman udah ngelihat ini resolusinya 4K, DLSS hidup, ray tracing juga hidup, harusnya hidup ya kayaknya. Ray tracing, nah ray tracing hidupnya ini, tapi menggunakan DLSS. Ya memang DLSS itu bukan native-nya 4K ya, tapi fiturnya itu di sana gitu loh. Jadi kenapa nggak kita gunakan? Apalagi saya pribadi nggak bisa ngelihat juga apa sih perbedaan menggunakan native dan juga DLSS. Kecuali kita compare atau kita bandingin side by side atau sebelah-sebelahan, ya mungkin pasti bakal kelihatan di sana. Ya itulah, balik lagi fitur DLSS di sana. Ya ketika DLSS bisa ngeboost FPS tapi tampilannya nggak jadi buri, ya kenapa enggak kan? Oke teman-teman, jadi mungkin inilah review singkat saya mengenai komponen-komponen ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada AMD Indonesia udah minjemin AMD Ryzen 7700X-nya, dan juga kepada Gigabyte Indonesia udah minjemin dua komponen ini, motherboard Aorus B650M Elite AX dan juga VGA-nya RTX 4070 Super. Dan juga terima kasih banyak kepada kami sendiri ya, karena komponen pendukung yang lain ya juga dari kami. Oke teman-teman, jadi untuk pengetesan VGA yang lebih dalam mungkin akan kita sampaikan di video selanjutnya, karena kita akan compare dengan VGA di bawahnya, karena ya memang kurang objektif sih karena price point-nya itu beda gitu. Tapi saya mau nge-highlight atau teman-teman yang mau beli VGA, kenapa sih ada satu VGA RTX sama-sama nih RTX 4070 Super, tapi ya harganya ada yang 15 juta, ada yang harganya cuma 12 juta, ada yang 10 juta gitu. Jadi kira-kira itulah nanti kita bahas perbedaannya di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp di kami dulu 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, mungkin bisa kunjungin website kami www.mijcom.id atau cari aja di toko ijo MIJcom. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.